Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban. Capaian dan cakupan materi dalam akuntansi kewajiban yaitu meliputi standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP 71 tahun 2010. Yang kedua, terampil menggunakan teknik pencatatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis siklus akuntansi, dan selanjutnya dapat dilihat pada layar PPT. Lalu terdapat komponen-komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca laporan operasional, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi privat. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Beban ditambah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Contohnya dapat dilihat seperti di layar PPT. Lalu, untuk anggaran pemerintah sendiri, beban ditambah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Beban ditambah pengeluaran biaya ditambah pendapatan RRA ditambah penerimaan pembiayaan. Akun anggaran pada saat anggaran pemerintah disetujui, yang pertama ada estimasi pendapatan, apriorisasi belanja, estimasi penerimaan pembiayaan, apriorisasi pengeluaran pembiayaan, estimasi perubahan SAL. Saat pendapatan pemerintah disetujui, jurnalnya estimasi pendapatan dan kreditnya perubahan SAL. Saat perkiraan belanja pemerintahan disetujui, estimasi perubahan SAL dan estimasi belanja. Dapat dimisalkan anggaran pemerintah disetujui dengan perkiraan pendapatan Rp 100 dan perkiraan belanja Rp 60. Estimasi pendapatan sebesar 100 sama dengan apriorisasi belanja ditambah estimasi perubahan SAL. Maka dari itu dapat dilihat estimasi pendapatan ditambah estimasi penerimaan biaya ditambah sama dengan apriorisasi belanja ditambah apriorisasi pengeluaran biaya ditambah estimasi perubahan SAL. Jadi untuk jurnalnya akunnya sendiri, yang pertama adalah estimasi perubahan SAL dan pendapatan RRA sebesar 20. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tessa Fitriana Dewi, NIM 184. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai contoh soal untuk anggaran pemerintah. Misalkan, anggaran pemerintah disetujui dengan perkiraan pendapatan Rp 100 dan perkiraan belanja Rp 60. Ini realisasi pendapatannya itu Rp20. Caranya itu estimasi pendapatan ditambah dengan estimasi penerimaan pembiayaan sama dengan apropriasi belanja ditambah dengan apropriasi pengeluaran pembiayaan dan ditambah dengan estimasi perubahan saldo anggaran lebihnya. Jadi jurnalnya itu estimasi perubahan SAL di debit dan pendapatan LRA di kredit. Ketika terjadi realisasi secara teknik, akuntansi tidak bisa langsung mengurangi pada akun anggaran, sehingga realisasi akan berpengaruh pada akun estimasi perubahan SAL. Dan ini menyebabkan akun estimasi perubahan SAL akan menghubungkan anggaran dengan realisasinya. Dengan demikian, estimasi perubahan SAL akan menunjukkan perubahan dari saldo anggaran lebihnya. Jika realisasi langsung dikenakan pada akun anggaran, maka saat di jurnal tidak akan menunjukkan posisi akun yang tepat.
Misal, pendapatan LRA tidak bertambah di kredit, belanja tidak bertambah di debit. Contoh soalnya, misalkan anggaran pemerintah disetujui dengan perkiraan pendapatan Rp100 dan perkiraan belanja Rp60. Realisasi pendapatannya Rp20. Untuk realisasi belanjanya Rp10. Caranya, estimasi pendapatan ditambah dengan estimasi penerimaan pembiayaan sama dengan apropriasi belanja ditambah dengan apropriasi pengeluaran pembiayaan dan ditambah dengan estimasi perubahan SAL. Jurnalnya belanja di debit Rp10 dan estimasi perubahan SAL di kredit Rp10. Dengan demikian, semua jurnal yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran akan menggunakan akun estimasi perubahan SAL. Jurnalnya estimasi perubahan SAL di debit Rp20, pendapatan LRA di kredit Rp20, belanja di debit Rp10 dan estimasi perubahan SAL di kredit Rp10. Untuk strukturnya kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang paling teratas itu ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau kepala daerah. Di bawahnya ada koordinator pengelolaan keuangan daerah atau sekretaris daerah. Ada dua bagian, yaitu pengguna anggaran kepala SKPD dan PPKD atau BUD kepala SKPD. Di pengguna anggaran ada KPA, PPTK, PPK, BPN, dan BPG. Sedangkan di kepala SKPD yang PPK atau BUD itu ada kuasa BUD. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Menurut Bahasa AP nomor 9 paragraf 9 dan 11. Untuk struktur tadi sudah dijelaskan di atas. KPA singkatan dari kuasa pengguna anggaran. PPTK singkatan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan. PPK pejabat pembuat komitmen. BPN Badan Pertahanan Nasional. Untuk penyusunan LO atau neraca, kas BPG ada debit, RK PPKD ada di kredit. Untuk basis kas untuk penyusunan LRA itu tidak ada jurnal. Itu untuk transaksi SKPD. Sedangkan untuk transaksi PPKD itu ada RK SKPD di debit dan kas BUD ada di kredit. Untuk basis kasnya penyusunan LRA tidak ada jurnal. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Definisi kewajiban. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya, utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri, pemerintah pusat, bagian lancar utang dalam negeri, pemerintah daerah lainnya, bagian lancar utang dalam negeri, lembaga keuangan bank, bagian lancar utang dalam negeri, pemerintah pusat bukan bank, bagian lancar utang dalam negeri itu obligasi, bagian lancar utang jangka panjang lainnya, utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi utang dalam negeri pemerintah pusat, utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya, utang dalam negeri lembaga keuangan bank, utang dalam negeri pemerintah pusat bukan bank, utang dalam negeri
obligasi, utang jangka panjang lainnya. Pengakuan kewajiban. Pengakuan atas kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari 1. Transaksi dengan pertukaran, 2. Transaksi tanpa pertukaran, 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan pengakuan kewajiban. Berikut ini adalah standar yang mengatur tentang pengakuan kewajiban. Yang pertama yaitu PSAP nomor 9 paragraf 18. Terus kemudian ada PSAP nomor 9 paragraf 21. Kemudian ada PSAP nomor 9 paragraf 22. Terus ada nomor 4 PSAP nomor 9 paragraf 23. Kemudian nomor 5 ada PSAP nomor 9 paragraf 27. Dan yang keenam ada PSAP nomor 9 paragraf 29. Kemudian pengakuan kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca, yaitu telah diatur pada PSAP nomor 9 paragraf 29. Yang pertama ada utang pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, utang lancar, utang jangka panjang, kewajiban lancar lainnya, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Kemudian prosedur akuntansi. Pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu keperluan penyusunan neraca dan atau laporan operasional, dan yang kedua yaitu penyusunan LRA, laporan realisasi anggaran. Kemudian pencatatan untuk kewajiban diawali pada saat penerimaan kas dari pinjaman pihak ketiga. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah estimasi perubahan sal di debit dan penerimaan pembayaran bertambah di sebelah kiri. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sisi debit dan kewajiban bertambah di sebelah kredit. Pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek. Fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penantausaha keuangan SKPD. Yang kelima, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka pendek dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat perintah pembayaran atau SPM. Yang kedua adalah surat perintah pencairan dana. Jadi itu adanya surat perintah pembayaran yang telah diajukan. Jika surat itu sudah diterima dan di ACC, nanti akan ada surat balasan, yaitu berupa surat pencairan. Jadi antara surat pembayaran dan pencairan itu ada timbal balik, seperti itu. Terus ketiga, bukti transfer atau penyetoran atas PFK. Terus laporan posisi utang jangka panjang. Kelima, buku besar. Keenam, buku besar pembantu.
Pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek. Pencatatan transaksi kewajiban pihak ketiga. Ini ada contoh soal. Kewajiban pihak ketiga dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dibayar dan oleh pemerintah daerah. Contoh, pada tanggal 5 Mei 2011 pihak ketiga telah merawat gedung kantor. Tagihan yang muncul adalah sebesar 5 juta dan akan dilunasi pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Jurnalnya itu pada SKPD. Pada jurnal LO, laporan operasional pada tanggal 5, jurnalnya beban pemeliharaan, debit, terus kewajiban pihak ketiga kredit sebesar 5 juta. Kemudian untuk LRA tidak ada jurnal karena belum ada pengeluaran atau pemasukan kas. Kemudian pada saat tanggal 15 Mei untuk pencatatannya yaitu kewajiban pihak ketiga debit dan kas bendahara pengeluaran kredit. Terus LRA-nya yaitu belanja pemeliharaan dan kreditnya adalah estimasi perubahan SAL. Kemudian pencatatan akuntansi jangka pendek. Contoh soalnya pada tanggal 5 Mei 2011 Pemda telah menetapkan alokasi dana desa sebesar 5 juta yang akan ditransfer dan pada tanggal tersebut alokasi dana desa akan dibayar pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Karena ini berhubungan dengan transfer ke alokasi dana desa, berarti masuknya SKPD. Kemudian jurnalnya pada tanggal 5 Mei, LO adalah bantuan alokasi dana desa, debit dan kreditnya kewajiban jangka panjang sebesar 5 juta. Pada LRA tidak ada jurnal karena belum ada penerimaan atau pengeluaran kas. Kemudian pada tanggal 15 Mei jurnal LO-nya debit kewajiban jangka panjang transfer dan kreditnya kas badan usaha bendahara umum daerah. Sebelah kredit sebesar 5 juta. Kemudian laporan realisasi anggarannya debit belanja bantuan, kreditnya estimasi perubahan SAL. Kemudian pada utang bunga, di sini ada utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Misal bunga utang dari beban utang obligasi, akun ini dikelola oleh suatu kerja pengelola keuangan daerah. Contohnya pada tanggal 1 Mei 2011 diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta tiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga 1 juta tiap bulan. Pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar senilai 1 juta. Kemudian jurnalnya yaitu untuk jurnal laporan operasional pada tanggal 31 yaitu sebelah debit beban bunga dan sebelah kreditnya kewajiban bunga sebesar 1 juta. Kemudian untuk LRA-nya belum ada jurnal. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Lina Maulida, NIM 094 dari kelompok 5 yang bertugas untuk menjelaskan terkait akuntansi kewajiban. Nah, di sini saya melanjutkan dari saudari Aulia yang tadi sudah membahas tentang utang bunga.
Langsung ke contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2011 itu terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar senilai 1 juta. Nah, ini masuk ke jurnal PPKD. Kenapa PPKD? Kalau dianalisis dari soalnya itu terdapat kata-kata diterima pinjaman dari Bank BPD. Nah, karena yang memulai adalah entitas pelaporan. Dari sini maka pada tanggal 31 Desember untuk jurnal finansialnya itu dicatat sebagai kewajiban bunganya itu bertambah di kredit senilai 1 juta, kemudian beban bunganya juga bertambah di debit senilai 1 juta. Untuk jurnal anggarannya itu tidak ada karena ini bukan transaksi anggaran. Next itu ada catat bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang ini merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Nah, contohnya itu berdasarkan contoh sebelumnya itu pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat utang sebesar 400 juta yang belum dibayar dan nilai utang tersebut senilai 120 juta akan jatuh tempo pada tahun 2012. Nah, pada jatuh temponya itu senilai 120 juta kan, maka pengakuannya itu masuk ke PPKD ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang. Nah, itu pada tanggal 31 Desember itu bagian lancar utang panjangnya itu bertambah di kredit senilai 120 juta, kemudian kewajiban banknya itu berkurang di debit senilai 120 juta. Nah, untuk jurnal anggarannya itu tidak ada jurnal karena ini bukan transaksi anggaran. Next, itu ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Utang PFK dapat muncul karena pungutan sementara pajak yang dipungut di SKPD sebelum disetorkan ke kas negara. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2012 itu dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50 juta pada tanggal yang sama. Nah, ini pada tanggal 5 Mei ini jurnal di SKPD-nya itu kas karena terjadi pungutan pajak ya. Jadi kas di benda pengeluarannya itu bertambah senilai 50 juta, kemudian kewajiban PFK pajaknya itu bertambah di kredit itu senilai 50 juta. Nah, untuk anggarannya, jurnal anggarannya itu tidak ada karena bukan transaksi anggaran. Next, itu jurnal saat terjadi penyetoran pajak di SKPD. Nah, saat disetorkan itu pada tanggal yang sama ya tadi, pada tanggal 5 Mei itu kewajiban PFK-nya itu berkurang karena disetorkan kan, berkurang jadi di debit senilai 50 juta. Itu untuk jurnal finansialnya. Dan kas bendahara di pengeluaran itu berkurang di kredit senilai 50 juta. Nah, untuk jurnal anggarannya itu tidak ada jurnal. Next, itu ada pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang. Nah, untuk pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang ini itu ada fungsi yang terkait, itu ada pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, terus pejabat penatausahaan keuangan SKPKD, kemudian ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara kuasa BUD. Nah, dokumen yang digunakan itu ada SPM, SP2D, laporan posisi utang jangka panjang, buku besar, dan buku besar pembantu. Next, itu ada pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang pada pinjaman pihak ketiga. Nah, pada pinjaman pihak ketiga ini merupakan bagian utang
jangka panjang tentunya, yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Pasti itu lebih 1 tahun ya teman-teman. Nah, contohnya itu pada tanggal 1 Mei 2011 itu diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta setiap tanggal 1 awal bulan. Dengan bunga sebesar 1 juta setiap bulannya. Nah, jumlah penerimaan pinjamannya itu dicatat di PPKD. Kenapa PPKD? Karena kalau dianalisis dari soalnya itu tadi ya, mana sih? Nih di buku. Diterima pinjaman dari Bank BPD, diterima pinjaman dari Bank BPD, termasuknya dimulai dari entitas pelaporan. Nah, itu pada tanggal 1 Mei itu saat penerimaan pinjaman di PPKD itu dicatat karena kita menerima kan. Nah, berarti kas BUD-nya itu bertambah senilai 480 juta. Kemudian kewajiban jangka panjangnya itu juga bertambah di kredit senilai 480 juta. Tadi kas BUD di debit ya, dan ini untuk jurnal finansial. Kemudian untuk jurnal anggarannya. Nah, untuk jurnal anggarannya itu pada tanggal 1 Mei itu penerimaan pembiayaan pinjaman bank itu bertambah di kredit senilai 480 juta. Kemudian akun kontranya di debit itu ada estimasi perubahan sal itu senilai 480 juta di debit. Kemudian ada jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman dan pembayaran bunga di SKPD. Nah, SKPD ini di PPKD yang tadi ya. Jadi untuk tanggal 1 Juni itu angsuran pinjamannya itu karena diangsur, berarti kan kewajiban jangka panjangnya itu berkurang di debit senilai 10 juta karena tiap pinjaman pokoknya itu 10 juta. Nah, kemudian ada beban bunganya itu bertambah senilai 1 juta sesuai dengan soal. Kemudian kas BUD-nya itu berkurang di kredit senilai 11 juta. Ini untuk jurnal finansialnya. Kemudian untuk jurnal anggarannya itu pada tanggal 1 Juni ada pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman bank itu senilai 10 juta. Kemudian ada belanja bunga itu 1 juta di debit. Kemudian akun kontranya itu ada estimasi perubahan sal 11 juta di kredit. Next, itu ada pengungkapan kewajiban. Nah, untuk pengungkapan kewajiban itu ada beberapa informasi yang harus disajikan dalam CALK. Itu ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek, jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman. Ada juga jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh tempo. Kemudian ada informasi terkait bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Ada informasi juga terkait konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Dan kemudian ada informasi terkait perjanjian restrukturisasi utang. Ada juga jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan. Dan ada informasi terkait biaya pinjaman.
meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat UAS teman-teman. Perkenalkan, saya Lina Maulida, NIM 094 dari kelompok 5 yang bertugas untuk menjelaskan terkait akuntansi kewajiban. Nah, di sini saya melanjutkan dari saudari Aulia yang tadi sudah membahas tentang utang bunga. Langsung ke contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, itu terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar senilai 1 juta. Nah, ini masuk ke jurnal PPKD. Kenapa PPKD? Kalau dianalisis dari soalnya itu terdapat kata-kata diterima pinjaman dari Bank BPD. Nah, karena yang memulai adalah entitas pelaporan. Dari sini maka pada tanggal 31 Desember untuk jurnal finansialnya itu dicatat sebagai kewajiban bunganya itu bertambah di kredit senilai 1 juta, kemudian beban bunganya juga bertambah di debit senilai 1 juta. Untuk jurnal anggarannya itu tidak ada, karena ini bukan transaksi anggaran. Next, itu ada catat bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang ini merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Nah, contohnya itu berdasarkan contoh sebelumnya itu pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat utang sebesar 400 juta yang belum dibayar dan nilai utang tersebut senilai 120 juta akan jatuh tempo pada tahun 2012. Nah, pada jatuh temponya itu senilai 120 juta kan, maka pengakuannya itu masuk ke PPKD ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang. Nah, itu pada tanggal 31 Desember itu bagian lancar utang panjangnya itu bertambah di kredit senilai 120 juta, kemudian kewajiban banknya itu berkurang di debit senilai 120 juta. Nah, untuk jurnal anggarannya itu tidak ada jurnal karena ini bukan transaksi anggaran. Next, itu ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Utang PFK dapat muncul karena pungutan sementara pajak yang dipungut di SKPD sebelum disetorkan ke kas negara. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2012 itu dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50 juta pada tanggal yang sama. Nah, ini pada tanggal 5 Mei ini jurnal di SKPD-nya itu kas karena terjadi pungutan pajak ya. Jadi kas di benda pengeluarannya itu bertambah senilai 50 juta, kemudian kewajiban PFK pajaknya itu bertambah di kredit itu senilai 50 juta. Nah, untuk anggarannya, jumlah anggarannya itu tidak ada karena bukan transaksi anggaran. Next, itu jurnal saat terjadi penyetoran pajak di SKPD. Nah, saat disetorkan itu pada tanggal yang sama ya tadi, pada tanggal 5 Mei itu kewajiban PFK-nya itu berkurang karena disetorkan kan, berkurang jadi di debit senilai 50 juta. Itu untuk jurnal finansialnya. Dan kas bendahara di pengeluaran itu berkurang di kredit senilai 50 juta. Nah, untuk jurnal anggarannya itu tidak ada jurnal. Next, itu ada pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang. Nah, untuk pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang ini, itu ada fungsi yang terkait, itu ada pejabat pengelola
keuangan daerah, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, terus pejabat penatausahaan keuangan SKPKD, kemudian ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara kuasa BUD. Nah, dokumen yang digunakan itu ada SPM, SP2D, laporan posisi utang jangka panjang, buku besar, dan buku besar pembantu. Next, itu ada pencatatan akuntansi kewajiban jangka panjang pada pinjaman pihak ketiga. Nah, pada pinjaman pihak ketiga ini merupakan bagian utang jangka panjang tentunya yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Pasti itu lebih 1 tahun ya teman-teman. Nah, contohnya itu pada tanggal 1 Mei 2011 itu diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta setiap tanggal 1 awal bulan. Dengan bunga sebesar 1 juta setiap bulannya. Nah, jumlah penerimaan pinjamannya itu dicatat di PPKD. Kenapa PPKD? Karena kalau dianalisis dari soalnya itu tadi ya, mana sih? Ini di buku. Diterima pinjaman dari Bank BPD, diterima pinjaman dari Bank BPD termasuknya dimulai dari entitas pelaporan. Nah, itu pada tanggal 1 Mei itu saat penerimaan pinjaman di PPKD itu dicatat karena kita menerima kan. Nah, berarti kas BUD-nya itu bertambah senilai 480 juta. Kemudian kewajiban jangka panjangnya itu juga bertambah, di kredit senilai 480 juta. Tadi kas BUD di debit ya, dan ini untuk jurnal finansial. Kemudian untuk jurnal anggarannya. Nah, untuk jurnal anggarannya itu pada tanggal 1 Mei itu penerimaan pembiayaan pinjaman bank itu bertambah di kredit senilai 480 juta. Kemudian akun kontranya di debit itu ada estimasi perubahan sal itu senilai 480 juta di debit. Kemudian ada jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman dan pembayaran bunga di SKPD. Nah, SKPD ini di PPKD yang tadi ya. Jadi untuk tanggal 1 Juni itu angsuran pinjamannya itu karena diangsur, berarti kan kewajiban jangka panjangnya itu berkurang di debit senilai 10 juta karena tiap pinjaman pokoknya itu 10 juta. Nah, kemudian ada beban bunganya itu bertambah senilai 1 juta sesuai dengan soal. Kemudian kas BUD-nya itu berkurang di kredit senilai 11 juta. Ini untuk jurnal finansialnya. Kemudian untuk jurnal anggarannya itu pada tanggal 1 Juni ada pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman bank itu senilai 10 juta. Kemudian ada belanja bunga itu 1 juta di debit. Kemudian akun kontranya itu ada estimasi perubahan sal 11 juta di kredit. Next, itu ada pengungkapan kewajiban. Nah, untuk pengungkapan kewajiban itu ada beberapa informasi yang harus disajikan dalam CALK. Itu ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek, jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman. Ada juga
jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh tempo. Kemudian ada informasi terkait bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Ada informasi juga terkait konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Dan kemudian ada informasi terkait perjanjian restrukturisasi utang. Ada juga jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan. Dan ada informasi terkait biaya pinjaman, meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat UAS teman-teman.